Politics is the authoritative allocation of values for our society. Halo, Encep Abi Sulaiman di sini, mahasiswa semester 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Siliwangi dengan NPM 253507111043. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya politik seringkali dalam kehidupan sehari-hari itu berada dekat dengan kita. Mulai dari kebijakan harga bahan pokok itu termasuk ke dalam politik. Lalu ada keputusan pendidikan dan juga peraturan sehingga kepada peraturan yang menyentuh hak-hak warga itu juga termasuk ke dalam politik. Namun, dalam semua hiruk pikuknya yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata politik memiliki pola yang dapat kita pahami secara sistematik. Nah, disinilah teori yang disampaikan oleh David Easton mengenai sistem politik menemukan relevansinya, yang dimana adanya interaksi antara masyarakat dan juga negara dalam satu lingkaran yang saling berkesinambungan. David Easton mengemukakan bahwasanya politik itu merupakan sebuah sistem yang bergerak, dinamis, dan tidak statis. Easton juga berpikir bahwasanya sebenarnya sistem politik ini bisa dibagi menjadi beberapa tahap, yang dimana satu tahapnya itu saling terkait dan bisa menentukan keberlangsungan tahap selanjutnya. Easton membaginya kepada 4 tahap. Ada input, sistem politik, output, dan juga feedback. Input bisa diartikan sebagai aspirasi, tuntutan, dan dukungan yang diberikan oleh individu kepada struktur kekuasaan. Struktur kekuasaan dalam hal ini akan disebut sistem politik, memiliki kewenangan atau menjadi lembaga otoritatif untuk mengorganisir, memilah, mengkaji, memutuskan perkara dari input-input yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan satu keputusan yang memiliki legitimasi. Lalu, keputusan-keputusan yang memiliki legitimasi dari proses politik ini yang selanjutnya bisa disebut sebagai output dan berupa undang-undang, regulasi, ataupun peraturan dan sebagainya. Lalu, instrumen ataupun feedback ini menjadi instrumen terakhir, instrumen korektif yang dimana bisa mengukur sejauh mana output diterima ataupun ditolak dalam masyarakat. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya model yang ditawarkan oleh David Easton dengan model umpan balik atau input-output ini memiliki beberapa keunggulan untuk menjaga adaptabilitas, stabilitas dalam sistem politik. Dikarenakan siklus ini akan terus berputar dan tidak akan pernah mati. Di Indonesia banyak sekali yang menjadi contoh dari teori David Easton ini. Tapi saya akan mengambil salah satu contoh yaitu pada saat waktu para buruh dan para mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi itu disebut dengan input, memberikan tuntutan, memberikan DPR. Lalu DPR sebagai sistem politik akan sehingga menghasilkan undang-undang sebagai output dan kemudian ditanggapi lagi oleh masyarakat yang tidak puas lurus kembali undang-undang itu disebut dengan feedback. Without feedback, a political system loses its balance. Dengan demikian, teori David Easton ini menegaskan bahwasanya politik tidak pernah berhenti pada satu titik, tapi merupakan sebuah proses panjang yang saling berkesinambungan. Aspirasi dan tuntutan dari rakyat, negara mengolahnya, hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Keseimbangan bisa terjaga jika kedua belah pihak menjalankan perannya dengan baik. Terima kasih. Saya Encep Abi Sulaiman, undur diri.